Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan unboxing alat baru dari Posner juga, tapi ini beda sama yang kemarin ya. Oke, langsung kita buka aja isi paketannya apa aja. Untuk covernya bagus, seperti biasanya, tebel, nggak lentur ya, nggak terlalu lentur. Ini bisa gerak tapi dikit banget. Oke, karena areanya nggak cukup, kita lihat kayak gini ya. Untuk paketannya yang tertulis itu sama seperti ini, jadi dapat 2 baterai. Tulisannya 98 volt 6Ah. Nanti kita cek apakah voltasenya sesuai segini. Ini tulisannya Cina, nggak kayak yang biasanya. Kalau yang biasanya itu polos tanpa tulisan. Ini soketnya juga bukan model Makita ya. Kalau biasa yang saya beli itu model Makita, tapi ini berhubung nggak ada tulisannya, terus harganya yang saya dapat juga lumayan murah karena dapat harga promo lagi kemarin. Harganya itu sekitar 685.000, jadi kita bulatkan 700.000 ya. Selanjutnya kita dapat casan, juga tempelannya kurang rapi, kayak print-printan sendiri gitu ya tempelannya. Modelnya docking, kualitasnya standar ya, biasa, ini kayak plastik biasa. Ini yang utama ini ya, kita dapat buat pembatas kedalaman pengeboran. Lumayan berat, ini kita turunin dulu kopernya. Ini tulisannya sudah brushless ya. Ini mereknya juga seperti tempelan biasa, kayak di print sendiri terus ditempel. Ini bahannya besi, bukan yang plastik yang gampang patah ini ya. Dapat pegangannya juga, langsung terpasang. Ini tertulis Tesno, ini nggak tahu saya ini merek atau fitur. Ada tulisan Japan Quality, tulisannya rapi seperti stiker bawaan pabrik ya. Untuk kualitas plastiknya lumayan bagus kayak yang lainnya, karet-karetnya juga bagus. Ini sambungannya juga cukup rapi, ini rapi. Ini bahannya logam ya, buat harga segini saya rasa ini udah bagus banget, bahannya logam. Soalnya yang lainnya itu saya lihat bahannya masih plastik di bagian gearboxnya sini. Di sini ada kipas, mungkin motornya itu cuman segini ya. Ini area motornya mungkin, terus ini area gearboxnya besar, jadi ini kuat buat kerja keras. Oke, kita coba casnya dulu ya, fungsi apa enggak casnya. Oh ya, ini casnya saya dapatnya model colokannya kayak gini. Berhubung saya nggak punya, lebih baik langsung kita cek aja. Ini baterainya kita colokin di sini, kita cek fiturnya. Ini ada indikator baterai. Suaranya agak keras ya, ada bekas lecet di sini. Untuk model caknya ini SDS ya, jadi nggak bisa pakai mata bor biasa.
Bonusannya juga nggak ada, bonusan matabornya. Ini untuk mode bor. Untuk mindahnya ini yang merah ini dipencet dulu untuk muter ya. Ini gambarnya mode impact drill, jadi pengeboran sambil apa ya, kayak ada hammer drillnya mukul ke depan seperti ini ya. Selanjutnya ini kayak impact, jadi kalau yang impact saja ini nih kayaknya nggak muter ya, biasanya buat battle kayak tatah itu ya, jadi buat rontokin cor-coran tembok atau aspal kayak gitu. Lumayan ya, kualitasnya bagus, nggak terlalu getar, anteng karena ini lumayan berat juga. Oke, kita cek baterai satunya. Ini berarti berfungsi normal ya baterainya. Kadang-kadang kalau promo kayak gini itu ada yang rusak. Kalau yang sering saya lihat dari teman-teman di grup cordless, biasanya yang rusak itu baterainya ya. Jadi baterainya itu ada yang mati satu, akhirnya ketika dibongkar itu ternyata sel di dalamnya itu ada yang rusak salah satu, harus diganti. Setelah diganti biasanya normal kembali. Ini kalau saya alhamdulillah beberapa kali beli bor cordless tipe yang CD650 itu, terus Gerinda, saya lupa tipenya berapa, terus ini alhamdulillah normal semua ya, baik unitnya atau baterainya normal semua. Ini kayaknya fungsinya udah normal semua. Ini tempatnya di sini, biasanya untuk ngatur kedalaman biar nggak terlalu dalam pengeborannya. Jadi kita masukkan ini posnya di bawah atau di atas biar mau ngunci. Jadi nanti misal dipasang mata bor segini, ketika kita udah ngebor kedalamannya segini, nanti mentok sendiri. Ini mentok di tembok yang bagian nggak dibor gitu ya. Jadi ini kalau mata bornya udah masuk segini, ini mentok, jadi kita tahu kedalaman kebutuhannya berapa sentimeter. Biasanya untuk masang-masang visor itu, kalau saya kadang kalau nggak pakai ginian itu mata bornya terlalu masuk, akhirnya ketika saya masukkan visor itu visornya masuk ke dalam temboknya jauh ya, jadi skrupnya itu nggak ngunci maksimal. Oke, videonya tadi kepotong sedikit karena saya lupa kalau saya itu punya ini saya pakai buat ngecas kamera biasanya, karena kameranya lama nggak saya pakai jadi lupa. Ini dicolokin ke sini ya, jadi bisa buat ke stop kontak model yang Asia. Oke, langsung kita coba aja chargernya. Repot juga nanti kalau misal chargernya nggak bisa, karena charger saya itu model dudukannya ini yang Makita semua. Oke, langsung kita cek, kita cas satu ya. Merah berarti ini proses mengisi ya, berarti ini insya Allah baterainya juga normal. Kita cek satunya. Nah, ini juga normal ya, alhamdulillah normal semua meskipun harga promo. Oke, kita biarkan sampai penuh sekalian. Kita lanjut untuk mereview ini ya. Ini tulisan ini plastik, ini
logam ya. Catnya juga bagus, ada keripletnya, nggak tahu kelihatan apa enggak ini nanti di kamera. Terus ini pegangannya juga bagus, kuat, meskipun ini bolong kelihatan agak tipis ya, tapi ini kuat, dipegang pun kerasa keras, nyaman juga digenggam. Ini pun sama juga, nyaman juga digenggam. Untuk ini mode putar kanan kiri ya, ini kita cek sekalian. Kalau ada ininya agak ribet ya masukin baterainya. Ini putarannya ke kiri. Ini kalau kita menonjol kayak gini, ini bahannya agak biasa ya, ini kurang halus pembuatannya, cuman bahannya kuat, cuman kurang halus saja di pojok-pojoknya. Mutar ke kanan, fungsi normal juga, cuman ini aja nih, biasa ini ada pengatur kecepatan, ini nggak berfungsi, dipencet-pencet itu biasanya mode lemah, tapi nggak apa-apa ya, karena ini di sini juga ada pengaturan kecepatan. Jadi ini pelan, jadi bisa dari pelan, lebih kencang, dan sangat kencang ya. Ada 3 atau 4 ini. Satu. Ada 3 mode percepatan dari saklarnya ini. Jadi ini nggak apa-apa ya, nggak ada, daripada nanti ini ada terus kita lupa, misal ini dipinjam orang terus ini lupa nggak dipakai, mesinnya dipaksa terus, malah bahaya nanti. Untuk stikernya yang saya bilang tadi, kelihatan nggak ya bedanya? Kalau ini kan kayak asli, ini bagus, biasanya tampilannya ngedove, terus hurufnya pun rapi. Kalau ini kayak stiker printing biasa, ini ada sisa-sisa lem bekas kelupasan ya, nggak tahu ini dulunya mungkin merek lain atau salah nempel. Ini stikernya juga biasa, stiker yang dari kertas itu, bukan yang vinyl juga ya. Kalau yang ori, stiker-stiker ori dari pabrik itu biasanya bahannya kayak gini, rapi, bagus, terus nggak terlalu mengkilap kayak gini. Oke, lanjutnya kita cek baterainya ya. Ini yang saya bilang tadi ganjel ya, jadi ini agak ganjel. Sebelum cek baterai ini saya zoom dulu tadi. Ini buat ngebor, ini impact drill. Nah, kita pencet sambil diputar. Ini untuk impactnya saja tanpa drill. Oke, kita cek voltase baterainya ya. Biasa kita pakai avometer, kita arahkan ke volt, langsung kita colok aja. Ini 18 karena ini belum dicas, mungkin casannya harusnya 21 volt seperti yang lainnya ya. Oke, selanjutnya kita cek baterainya, apakah baterainya ini real 6Ah, karena lumayan juga ya kalau memang real 6Ah, nanti baterainya itu lebih awet dari yang ampernya kecil. Ini model kembang ya, kunci bintang. Panjang sekali ya bautnya.
Ini kuat ya, kayak biasanya, nggak kocak-kocak seperti produk yang lainnya. Ini agak keras melepasnya. Ini apa modul ini, saya lupa namanya. Jadi ini buat ngatur baterai ya, jadi biar pengecasannya nggak terlalu full. Terus seumpama tinggal voltasenya tinggal dikit pun mesin ini udah mematikan ini ya, jadi ini baterainya itu terlindungi, nggak sampai habis. Ini agak susah yang lepasnya, rapat sekali karena ini ada busa hatinya, jadi bagus ya untuk meredam getaran. Ini solderannya bagus, masih solderan pabrik semua ya. Biasanya kalau solderan servisan itu nggak terlalu bersih, kalau nggak dibersihkan bisa rapi kayak gini, tapi harus dicuci dulu biasanya. Untuk baterainya ini 1500 mAh ya, jadi ini kalau di total semua ini 1500 mAh karena ini dirangkai seri ya. Ini jadi satu strip ini 20 volt, ini dirangkai seri juga, di paralel ke sini dirangkai seri juga, ini 20 volt, jadi keluarnya itu tetap 20 volt karena rangkaiannya seperti ini. Ini ada 1500, berarti dikali 2 sel ini, dikali 2 baris ini, jadi totalnya itu 3 Ah ya, relnya itu bukan 6 Ah seperti yang tertulis di stiker ini. Jadi voltasenya 21 volt 3 Ah. Ini udah lumayan ya, soalnya baterai yang seperti ini jumlahnya segini nih, harganya itu biasanya sekitar 200.000. jadi ini 200, ini tinggal di total aja nilainya berapa. Kalau ini buat merek-merek lain harganya mahal-mahal ya, saya cek itu harganya untuk yang di toko lain, untuk yang merek ini tuh 1.700.000, untuk yang merek-merek lain itu rata-rata tetap harganya itu 1 juta ke atas. Meskipun 1 juta ke atas, tapi ininya itu biasanya plastik, tapi ini kualitasnya bagus, dari logam ya, nggak tahu ini aluminium atau apa ya, tapi yang pasti ini logam, bukan plastik yang dicat silver kayak gini. Bagus. Oke, kita kembalikan lagi ya. Ini rapat karena ini ada busa hati, saya nyebutnya busa hati kalau di kampung saya ini. Jangan sampai kebalik ya. Ini namanya tadi BMS, saya lupa nih, baterai management system. Fungsinya untuk tadi ya, untuk biar kalau ngecas nggak terlalu penuh. Ini soalnya kalau terlalu penuh nanti kurang awet juga, terlalu habis juga nggak awet juga. Jadi ini yang memanajemen itu ini BMS, ini namanya baterai management system. Kita pasang lagi ya. Kecil ini sangat membantu buat saya mempercepat kerja. Kuat, nggak ada oblak sama sekali. Oke, mungkin cukup sekian review singkatnya, unboxing singkatnya dari saya. Untuk pengecekan lebih lanjut mungkin saya
bisa buatkan videonya sendiri ya nanti. Kalau ada pertanyaan tentang produk ini, mau yang dicek apanya, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Nanti kalau ada waktu senggang, saya buatkan videonya lagi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.